Perkenalkan, nama saya Asep Sofyan, saya koordinator di pelatihan ini. Bapak Ibu akan terus bertemu saya sampai hari Jumat ya. Mohon tidak bosan begitu bertemu dengan saya sampai hari Jumat. Kemudian sehari-hari saya sebagai dosen di Teknik Lingkungan ITB dan di PSLH saya sebagai sekretaris PSLH ITB. Nah, mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan paparan ya. Paparan ini sebetulnya telah ada di ini ya, telah ada di fasilitas e-learning ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di fasilitas e-learning itu telah ada. Jadi saya hanya menyampaikan ulang apa yang sudah saya sampaikan di e-learning. Jadi Bapak Ibu bisa mengeceknya. Barangkali juga sudah mendengarkan ya dan juga sudah membaca ada paparan tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Tata cara penyelenggaraan KLHS, mungkin mohon izin saya untuk share screen. Oke. Ya, bagi Bapak Ibu yang telah mengakses oke, saya coba share screen. Bagaimana panitia? Apakah bisa melihat tayangan ini? Sudah, Pak. Oke. Ya. Materi ini telah saya sampaikan di e-learning ya. Jadi Bapak Ibu barangkali juga sudah melihatnya sehingga saya hanya akan menyampaikan secara cepat agar waktu kita untuk tanya jawab bisa lebih banyak ya. Kemudian tata cara penyelenggaraan KLHS ya berdasarkan peraturan pemerintah 46 tahun 2016. Nah, jadi silakan Bapak Ibu lihat di sini ya. Ada sebuah diagram yang sudah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh KLHK. Saya peroleh dari slide-nya KLHK begitu. PP 46 2016 sebagai dasar dari KLHS ini kalau dipetakan begitu seperti gambar di hadapan Bapak Ibu. Jadi ada 11 tahap penyusunan kajian lingkungan hidup strategis ya. Jadi di sini yang pertama adalah identifikasi isu pembangunan berkelanjutan ya. Kemudian yang kedua ada isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis. Ada isu PB prioritas. Nah, jadi yang kelompok ini adalah variabel input dari permasalahan yang ada di daerah itu. Mulai dari isu yang ada, itu kita sebut juga long list ya, daftar panjang. Nah, kemudian nanti dibuat short list, daftar pendek. Nah, teknisnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Nah, nanti setelah isu-isu dari masyarakat itu sudah berhasil kita identifikasi, kemudian kita masukkan atau kita filter ya, kita tapis dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga menjadi isu strategis. Demikian juga isu prioritas ya. Nah, jadi setelah dibuat mana yang strategis, mana yang tidak. Jadi strategis dan tidak ini tujuannya untuk mengurangi long list atau short list tadi ya. Setelah jadi short list itu kita ingin kurangi jangan sampai terlalu banyak. Karena nanti kalau terlalu banyak studinya akan sangat panjang ya. Jadi kita pilih yang strategis saja. Yang strategis saja. Nah, kemudian dari yang strategis itu mana yang prioritas? Jadi anggap misalnya dari nomor 1 ini ada 50 long list ya dari FGD atau focus group discussion atau diskusi publik ya.
diperoleh 50 identifikasi isu PB, kemudian kita jadi shortlistnya dari 50 anggap jadi 30 ya. Jadi dikelompokkan-kelompokkan. Nanti dari 30 itu kita filter lagi strategis misalnya jadi 15 ya, jadi 15. Nah, nanti di prioritas ini bisa jadi hanya mengubah urutan mana yang di atas, mana yang di bawah gitu. Atau kita juga bisa, wah dari 15 ini ternyata masih terlalu banyak. Ya sudah kita ambil 10 tertinggi. Nah, itu juga diperbolehkan ya. Jadi itu opsional. Apakah di isu PB prioritas ini akan kita cut ya, akan kita potong atau kita biarkan ya. Itu masing-masing boleh. Nah, jadi kelompok ini adalah kelompok untuk menangkap isu dari luar. Nah, sedangkan yang kanan, nah ini ada identifikasi materi muatan KRP, kemudian materi muatan KRP yang berdampak. Ini adalah input dari dokumen yang ingin kita dokumen yang ingin kita analisis ya. Jadi misalnya kalau KLHS RT/RW berarti kan dokumennya dokumen RT/RW. Kalau dia, nah di sini ya, apakah dokumennya itu RT/RW, RDTR, RZWP3K, atau RPJMN, RPJPD, ya, atau RJP, ya, RJ apa untuk jangka pendek daerah, RPJPD, ya, ataupun KRP lain, KRP dari masyarakat, misalnya ada suatu pemanfaatan kars, pegunungan kars, misalnya begitu ya, meresahkan masyarakat. Kemudian diusulkan ada KLHS ke pemerintah. Nah, ini disebut dengan KRP ya. KRP itu adalah kebijakan, rencana, dan program. Nah, jadi kalau KLHS RT/RW, ya kita harus baca RT/RW-nya itu, ya isinya apa begitu. Kemudian mana dari dokumen RT/RW itu yang berdampak terhadap lingkungan. Karena tidak semuanya berdampak terhadap lingkungan. Nah, di sini ada kata expose ya, expose. Ada expose, ada ex ante. Jadi kalau expose itu studi KLHS dilakukan setelah KRP-nya ada. Tapi kalau ex ante studi KLHS dilakukan sebelum KRP-nya ada. Jadi untuk hal ini, expose itu adalah studi KLHS RT/RW atau tata ruang pada umumnya expose ya. Kenapa? Karena kita bagaimana mungkin kita mau menganalisis sesuatu padahal si dokumennya belum ada begitu ya. Nah, jadi untuk KLHS RT/RW, RDTR, RZWP3 itu kebanyakan adalah expose ya, karena sudah ada dokumennya, baru kita lakukan KLHS. Nah, tapi untuk RPJPD, RPJM ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah itu bersifat ex ante. Artinya KLHS dibuat duluan. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail di sesi yang lain tentang RPJMD dan RPJPD ya. Nah, jadi kalau RPJMD dan RPJPD itu dia bersifat ex ante ya. Jadi bisa dilakukan sebelumnya atau berbarengan gitu ya. Nah, oke, itu barangkali penjelasan singkat tentang perbedaan antara ex post dengan ex ante. Nah, jadi tadi kita sudah sampai kepada dua bagian besar ini. Bagian yang besar ini ya, bagian yang besar ini adalah bagian identifikasi isu yang masuk dari masyarakat. Nah, ini sedangkan bagian identifikasi dokumennya itu sendiri ya. Dokumennya itu sendiri. Nah, kita sudah dapat dua hasil. Satu masalah,
satu rencana kegiatan. Nah, kemudian kita buat analisis nomor 5, yaitu analisis pengaruh. Analisis pengaruh ini pada dasarnya adalah pertanyaan, apakah materi muatan KRP, apakah isi RT/RW, apakah isi RDTR yang sedang kita analisis ini bisa memperburuk masalah yang ada di daerah itu. Jadi saya ulangi ya. Analisis pengaruh pada dasarnya adalah mempertanyakan apakah rencana kegiatan dan program yang ada di RT/RW, di RDTR yang sedang kita analisis ini bisa memperburuk permasalahan. Ya. Tentu di sini ada bisa memperburuk, bisa memperbaik, ya, atau memperbaiki gitu. Nah, jadi kalau memperburuk, dia harus dianalisis lanjutan di tahap nomor 6, yaitu di 6 muatan, ya. Jadi ini juga barangkali ini sebagai filter juga, ya. Nah, ini sebagai filter, apakah ini memperburuk atau tidak. Kalau tidak memperburuk, tidak. Karena nanti laporannya akan panjang sekali ya. Jadi kita hanya fokus kepada program kegiatan yang memperburuk permasalahan. Contoh misalnya, daerah itu akan membangun jalan tol ya di daerah rawan banjir dan diduga ya, nah daerah itu akan tambah banjir kalau dibangun jalan tol ya, karena saluran drainase dari kiri dan kanan atau dari samping itu tidak bisa melintas dengan lancar karena ada jalan tol ya. Walaupun jalan tol dibuat saluran-saluran di bawahnya itu, tapi diduga banjir akan makin besar di situ. Nah, berarti muatan KRP-nya adalah jalan tol, identifikasi isunya adalah banjir. Kemudian setelah dilakukan analisis pengaruh, ya, jalan tol ini menjadi hal yang memperburuk banjir di daerah itu, maka dia harus masuk analisis daya dukung dan seterusnya. Itu barangkali ya. Nah, jadi analisis pengaruh ini adalah filter KRP mana saja yang akan diproses di tahap berikutnya, di kajian 6 muatan. Nah, kajian 6 muatan ini nanti akan ada topik khusus kajian 6 muatan ya. Terdiri dari daya dukung daya tampung, dampak dan risiko lingkungan, jasa ekosistem, sumber daya alam, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Jadi, semua dampak itu dianalisis menggunakan parameter 6 muatan ini. Nah, dari 6 muatan ini tentu akan ada beberapa alternatif ya. Nah, misalnya tadi contoh yang jalan tol di daerah banjir. Ternyata daya dukungnya itu sudah daya dukung untuk penyangga banjir ya, atau jasa ekosistem untuk untuk jasa ekosistem pengaturan air ya. Nah, nanti bagi yang baru masuk di topik KLHS mungkin, aduh Pak, pelan-pelan gitu ya. Apa itu jasa ekosistem? Apa itu daya dukung? Ya, nanti kita akan bahas satu-satu di sesi berikutnya ya. Nah, tapi saya secara umum akan katakan bahwa nanti akan kita analisis setiap kegiatan itu. Jalan tol kita analisis. Pembangunan pelabuhan kita analisis ya. Nah, pasti di sana akan menghasilkan nomor 7, yaitu rumusan alternatif ya. Nah, rumusan alternatif ini apa saja? Dari hasil analisis, kemudian kita buat rekomendasi, kemudian kita buat penjaminan kualitas. Nah, penjaminan kualitas ini pada dasarnya adalah self-assessment dari si pembuat KRP. Jadi misalnya kalau RT/RW itu kan dibuat oleh Bapeda ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk yang level provinsi atau kabupaten kota. Nah, kemudian dari kabupaten kota itu menyerahkan KLHS-nya misalnya kepada Dinas Lingkungan Hidup begitu.
Nah, nanti penjaminan kualitas itu dilakukan oleh si pembuat KRP. Jadi oleh Bapeda bersama-sama dengan pembuat KLHS yang menyatakan bahwa pertama KLHS ini sudah dibaca dan sudah dipakai rekomendasinya di KRP itu, ya. Nah, itu pertanyaan yang paling utama. Artinya rekomendasinya telah diintegrasikan. Sebetulnya pertanyaannya banyak di dalam penjaminan kualitas. Nanti kita bahas detail satu persatu. Tetapi pertanyaan utamanya adalah bahwa isi KLHS ini sudah dipakai oleh Bapeda, ya, oleh penyusun. Nanti tanda tangannya harus oleh bupati atau gubernur untuk penjaminan kualitas ini. Nah, kemudian yang tahap 10 ada pendokumentasian, ya. Pendokumentasian ada rapat-rapat FGD, Fokus Group Education, itu harus ada fotonya, ada absennya gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai akan divalidasi. Untuk RT RW kabupaten kota divalidasi oleh provinsi, untuk KLHS provinsi divalidasi oleh nasional atau oleh KLHK ya. Oke. Ini adalah gambaran besar materi kita selama 5 hari ke depan ya. Selama 5 hari ke depan kita hanya akan membahas satu slide ini ditambah satu slide khusus RPJMD karena RPJMD agak beda skemanya ya. Nah, jadi untuk tata ruang kira-kira seperti ini. Nanti untuk RPJMD ada sesi sendiri. Nah, jadi di hari Senin ini kita akan bahas dulu tentang identifikasi isu PB ya. Materi muatan KRP. Nah, nanti hari Selasa kita bahas ada daya dukung, resiko, jasa ekosistem, sumber daya alam, perubahan iklim, kehati, ya. Kemudian hari Rabu kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan peta, ya, dengan GIS atau SIG, Sistem Informasi Geografis, ya, di hari Rabu dan Kamis gitu. Nah, nanti hari Kamis itu ada rekomendasi ya, rekomendasi, dan Jumat itu ada rekomendasi. Jadi kira-kira itu yang akan kita pelajari selama 5 hari di pelatihan KLHS online ini. Nah, saya akan masuk ke slide berikutnya ya. Jadi tadi kita sudah membahas ini ya. Nah, untuk bisa memulai untuk melakukan KLHS, yang pertama itu kita harus menyusun Pokja, kelompok kerja. Yaitu Pokja ini terdiri dari Pemda, masyarakat ya. Nah, untuk detailnya nanti bisa dibaca di Permen LH nomor 69 tahun 2017 ya, tentang Pokja ini. Saya mungkin tidak terlalu panjang di sini. Nah, ini ya, ada di dalam lampiran 3 Permen LHK 69 tahun 2017. Silakan Bapak Ibu masuk ke dalam kelas regulasi KLHS ya. Nah, nanti cari Permen LHK 69 2017 di sana, kemudian Bapak Ibu silakan download di e-learning regulasi. Nah, jadi mungkin saya tidak akan bahas terlalu detail di sini ya. Bapak Ibu nanti bisa baca di regulasinya. Nah, kemudian juga apa saja pemangku kepentingan atau stakeholder yang diundang ya. Nah, di sini maaf, di sini ada di pasal 31 PP 46 2016 ya. Nah, kemudian ini juga saya tidak terlalu panjang ya pembahasan ini. Kemudian ada KAK di Permen LHK 69 2017 sudah dijelaskan. Nah, saya mungkin masuk ke tahap 1 ya. Jadi tahap 1 itu adalah identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang diatur di dalam pasal 7, 8, 9 di PP 46 2016. Jadi mungkin saya masuk dulu, maaf ya. Nah, ke gambar dulu. Jadi
Tahap 1 sebelum melakukan FGD atau fokus group discussion, Pokja melakukan rapat internal dulu ya untuk mengidentifikasi isu PB, literatur dan pendapat dari Pokja. Jadi Pokja mempersiapkan ya sebelum mengajak tim yang lebih besar itu harus ada rapat internal dulu untuk menyamakan persepsi ya di Pokja. Nah, kemudian baru dimulai FGD ya, diawali dengan paparan dari Pokja apa maksud dan tujuan dari pertemuan itu ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya di dalam penjaringan isu pembangunan berkelanjutan ini peserta FGD-nya cukup banyak karena melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat. Ada perwakilan petani, perwakilan industri, ya, ada perwakilan tokoh-tokoh yang lain. Nah, jadi yang dilakukan di dalam rapat itu adalah melakukan long list, ya, long list isu pembangunan berkelanjutan. Ini nomor 4. Jadi long list ini sebaiknya pakai sticky note ya. Jadi si peserta diberi 1 orang 4 sticky note berbagai warna, ada merah, misalnya kuning, biru, begitu. Ya, bebas saja, misalnya saja merah untuk isu ekonomi, kuning isu sosial misalnya, hijau isu lingkungan, biru isu tata kelola ya. Nah, jadi warnanya bebas tetapi 4 ini harus disampaikan isu lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Nah, nanti masyarakat mengisi ada isu lingkungan apa sih begitu. Nanti yang kuning dengan kuning, merah dengan merah, biru dengan biru, kemudian ada panitia yang menuliskan. Nah, seperti ini ya. Sebetulnya long list juga seperti ini, ada tim yang menuliskan apa saja pendapat dari masyarakat. Nah, nanti setelah terkumpul long list, dibuat short list ya. Short list itu contohnya adalah ada isu sampah tidak diangkut misalnya, TPS kurang, TPA hampir habis masa pakainya. Nah, itu dirangkum dalam isu pengelolaan persampahan yang belum optimal misalnya. Jadi dikelompokkan begitu ya, membuat short list itu. Nah, nanti setelah dihasilkan short list, dibuat berita acara seperti ini ya, berita acara kesepakatan isu PB. Nah, oke, saya balik lagi ke sini ya. Jadi nanti ada isu lingkungan, isu ekonomi, isu sosial, isu hukum dan tata kelola ya, untuk long list maupun untuk short list. Nah, kalau ini kira-kira bagaimana prosesnya ya? Mungkin saya akan lanjut kepada strategis. Jadi kita sudah dapat long list, sudah dapat short list, sudah dapat ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap 2, yaitu yang paling strategis. Nah, bagaimana caranya? Jadi short list yang anggaplah ada 30 ya, asalnya long list ada 50. Jadi short list jadi 30. Nah, 30 itu kemudian dihitung ya. Misalnya di sini nomor 1 karakteristik wilayah, nomor 2 tingkat pentingnya dampak, itu dituliskan di sini. Jadi karakteristik wilayah nomor 1, tingkat pentingnya potensi dampak nomor 2, dan seterusnya. Nah, misalnya tadi isu lingkungan, persampahan ya. Nah, persampahan ini merupakan karakteristik wilayah itu bukan? Oh, ternyata dari dulu juga isu persampahan ini selalu jadi masalah gitu ya. Oh, berarti dia karakteristik. Misalnya masalah banjir. Ya, dulu-dulu tidak pernah banjir, baru tahun ini saja banjir. Nah, itu silakan dipertimbangkan apakah ini menjadi karakteristik wilayah banjir ya. Jadi luasannya berapa, lokasinya di mana, terjadi tiap tahun atau tidak. Jadi kira-kira itu karakteristik wilayah. Kemudian tingkat pentingnya potensi dampak. Saya pikir semua juga tahu ya. Ya, ini dianggap penting atau tidak. Nah,
Jadi semuanya ini adalah subjektif dari anggota Pokja dan anggota FGD ya. Kalau ada FGD yang dilibatkan begitu, tergantung rapatnya. Nah, tetapi dari yang hadir itu dimintai pendapat baik secara tertulis maupun diskusi langsung. Apakah isu-isu ini termasuk penting atau tidak ya? Jadi kalau lisan ya tinggal dituliskan 1 atau 0 atau checklist dan X ya. Nah, jadi kalau pakai Excel bagusnya pakai 1 0 supaya bisa dijumlah begitu. Nah, kemudian yang ketiga keterkaitan antar isu PB strategis ya. Jadi kalau masalah banjir kan pasti terkait dengan tata guna lahan, dengan yang lain, itu pasti saling terkait. Nah, untuk yang masalah lain, dia saling terkait tidak? Nah, kalau saling terkait berarti ya, begitu. Kemudian, bagaimana dengan muatan KRP-nya sendiri, ya, dengan yang lain? Nah, itu saling terkait tidak? Antara misalnya tadi jalan tol, di situ juga ada perumahan baru. Nah, ini jalan tol ini kira-kira mempengaruhi nggak kepada jalan baik positif maupun negatif. Nah, ini dibanding-bandingkan ya, dikait-kaitkan. Kalau misalnya wah ini keterkaitannya sangat tinggi, ya berarti dia nomor 4 ya. Kemudian ada muatan RPPLH ya, ada muatan RPPLH. Jadi rencana pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ini ada daerah yang sudah punya ya, ada daerah yang belum punya. Nah, ini tergantung. Nah, kalau misalnya daerahnya belum punya, bisa dikosongkan ya, atau misalnya pakai dokumen lain ya, dokumen lain yang sejenis. Saya pikir itu bisa saja asal Pokja setuju ya. Nah, nanti kalau misalnya ingin ditanyakan ke Bu Fatma, nanti silakan juga ya, yang sesi jam 12. Bu, bagaimana kalau tidak ada RPPLH ya? Nah, itu Bu Fatma dari KLHK pasti akan lebih yakin ya di dalam menjawab apakah bisa digantikan dengan dokumen lain atau tidak. Kemudian keterkaitan dengan KRP dan hierarki di atasnya ya. Nah, jadi kalau dia KLHS RT RW kabupaten kota pasti harus melihat KLHS ataupun RT RW provinsi begitu. Dan juga nasional. Itu kira-kira bagaimana? Karena dalam sebuah kabupaten kota ya, dalam sebuah kabupaten kota itu ada proyek-proyek nasional yang masuk. Dan itu harus diantisipasi ya oleh tim KLHS. Apakah ada program strategis nasional yang ada di situ atau tidak ya. Nah, jadi nanti 1 sampai 6 ini di checklist. Kalau pakai Excel enaknya pakai 1 dan 0 supaya bisa dijumlah ya. Nah, misalnya ini 1 1 1 nanti dijumlah. Kalau 1 semua kan berarti 6. Nah, nanti untuk menentukan strategis dan tidaknya itu coba dilihat bisa pakai alternatif 3 plus 1 misalnya ya. Kalau 4 strategis. Kalau tidak misalnya hanya 3 atau 2 angka satunya tidak strategis. Itu satu opsi ya. Atau ada Pokja yang 1 saja dianggap strategis. Silahkan ya. Atau ada yang kalau 5 baru strategis itu silahkan. Karena memang tidak diatur di dalam PP 46 maupun Permen LH 69 berapa jumlahnya ya. Kenapa tidak diatur? Karena tergantung kepada daerahnya itu sendiri ya. Jadi kalau daerah yang sangat kompleks bisa jadi masalahnya sangat banyak tapi waktu pengerjaan KLHS dibatasi, akhirnya apa? Ya, ininya agak ketat begitu ya. Ya, kalau 5 bolehlah masuk strategis gitu. Tapi ada juga daerah yang masalahnya tidak banyak ya, bisa lebih longgar. Jadi ini sangat tergantung kepada kesiapan tim itu untuk memasukkan isu mana saja yang akan dibahas. Karena semakin banyak isu yang dibahas,
akan semakin akan semakin panjang laporannya itu. Oke. Baik, itu adalah tentang pemilihan strategis dan tidak strategis ya. Nah, kita bisa juga memasukkan parameter tambahan ya, misalnya lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku wilayah, lintas waktu. Nah, kalau ditambah parameter ini ya, ini sebetulnya atau untuk konteks kondisi tertentu 6 ini tidak memungkinkan bisa pakai 4 kriteria lain ya, tetapi kurang direkomendasikan karena di dalam PP 46 yang disebutkan adalah yang 6 ini ya. Tetapi kalau tambahan itu silahkan ya, ditambah lagi dengan 4 kriteria ini. Oke, jadi dari long list sudah jadi short list, kemudian jadi strategis, strategis isunya pasti berkurang ya. Nah, kemudian nanti kita masuk ke dalam nah ini contohnya ya. Ini contohnya tadi ada 6 kriteria, nanti checklist seperti itu ya. Kemudian, nah ini contohnya misalnya longsor begitu. Nah, oke. Kemudian di sini kita akan bahas tentang isu prioritas ya. Nah, jadi kita akan Chef, ya. Maaf, bisa dimundurkan slide-nya lagi nggak yang tadi contoh yang tadi? Sebentar ya Bu. Ya ini oke, saya mungkin stop sharing dulu ya. Mungkin untuk pertanyaan nanti disimpan saja dulu ya, Bu ya, karena kita akan tuntaskan dulu paparan ya. Kita akan tuntaskan dulu paparan, nanti saya bisa ulang lagi. Saya bisa ulang lagi slide ini. Nah, jadi mohon maaf kita tuntaskan dulu paparan. Nah, jadi setelah isu strategi selesai, kemudian kita lanjutkan dengan isu prioritas ya, nomor 3, yaitu caranya sama dengan isu strategis, tetapi kriterianya berbeda. Di sini ada 10 kriteria ya, 10 kriteria dengan cara yang sama. Nah, nanti akan dapat mana yang prioritas, mana yang tidak ya. Nah, untuk scoring itu bisa 1-0 atau ya tidak, bisa juga 1 sampai 3 misalnya setuju, cukup setuju atau sangat tidak setuju misalnya, atau 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu misalnya sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju misalnya ya. Nah, ini bisa menggunakan 1 sampai 5 seperti itu. Diserahkan kepada Pokja ya. Diserahkan kepada Pokja, kemudian nanti dihitung jumlahnya berapa jumlahnya. Ini pun sama kesepakatan. Kira-kira yang akan jadi prioritas ini seperti apa. Nah, hanya dengan 1 sampai 5 itu kan variasi antara isu strategi 1 dan 2 itu akan berbeda. Beda kalau 1-0 ya. Ya tidak itu, kalau ya tidak, dia akan ini ya. Oke, mohon maaf. Mungkin saya akan perlihatkan.
Oke ya. Jadi tadi sudah sampai sini. Saya akan lanjutkan. Ya. Jadi keuntungan menggunakan 1 sampai 5 itu variasinya lebih kelihatan ya. Jadi lebih mudah untuk menentukan mana ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya isu kebencanaan, ini skornya di jumlah 38 begitu, sehingga urutannya jadi urutan 1. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Nah, kemudian tahap yang keempat, ini untuk materi muatan KRP, tujuannya adalah untuk melihat muatan KRP ini tujuannya adalah untuk melihat si rencananya itu mana yang berdampak lingkungan, mana yang tidak ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dokumen RT/RW atau RDTR ya, untuk RPJMD akan saya bahas di sesi berikutnya ya. Jadi untuk sekarang kita fokus dulu ke RT/RW. Nah, untuk RT/RW atau RDTR itu banyak sekali program-program ya, pembuatan jalan, jembatan, bendungan, perumahan, kemudian pengembangan wilayah baru, itu banyak sekali. Nah, itu nanti kita masukkan ke sini. Nah, ini kolom kebijakan rencana program. Nah, kemudian nanti ada plus, minus, nol ya. Plus ini berdampak positif, minus berdampak negatif, nol itu tidak berpengaruh ya. Nah, misalnya ini perubahan iklim. Pembangunan jalan tol misalnya ya, atau pembangunan perumahan atau kawasan industri baru misalnya. Nah, ini kira-kira berdampak positif nggak terhadap perubahan iklim atau justru berdampak negatif? Nomor 2, ini tentang keanekaragaman hayati ya, berdampak positif atau tidak. Kemudian yang ketiga dikaitkan dengan bencana ya, misalnya banjir, kekeringan, kebakaran hutan gitu. Kemudian ini tentang keanekaragaman hayati ya, kelimpahan sumber daya alam. Yang kelima tentang peningkatan alih fungsi kawasan hutan. Yang keenam peningkatan jumlah penduduk miskin. Kemudian yang ketujuh tentang kesehatan ya. Yang ketujuh tentang kesehatannya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pakai Excel pakai plus 1 minus 1. Nah, cuman jangan dijumlahkan ya, misalnya plus dengan minus kan nanti jadi 0. Jadi yang dihitung hanya yang minusnya saja. Ya. Misalnya yang minusnya itu ada saya sarankan misalnya ini ada 7, 50% plus 1 jadi 5 misalnya. 5 minus dia masuk ke dalam berdampak LH. Itu satu alternatif. Tapi misalnya ada satu pokja 1 minus saja dianggap berdampak lingkungan hidup, silahkan ya, karena tidak diatur di dalam PP 46. Jadi Pokja bisa membuat interpretasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing ya. Karena ada daerah yang KRP-nya ini bisa sampai 300 program. Nah, kebayang kalau 300 program ini semuanya harus dianalisis di KLHS, akhirnya Pokja mungkin memilih ya sudah 50% plus 1 misalnya ya. Nah, atau kalau KRP-nya tidak terlalu banyak ya 1%, satu kriteria negatif sudah dianggap berdampak itu silakan. Jadi pertimbangan scoring ini sangat tergantung kepada kondisi daerah masing-masing ya. Dan juga berapa jumlah tim KLHS-nya. Kalau jumlah tim KLHS-nya banyak, kuat ya, banyak instansi dan juga aktif, kita nggak usah khawatir. KRP-nya banyak juga tidak apa-apa. Nah, tetapi kadang-kadang ada Pokjanya ini kurang aktif ya, misalnya sedikit, dan yang membantu juga tidak ada misalnya. Ya, kita bisa Pokja menentukan ya sudah 50% plus 1 misalnya begitu ya. Nah, tapi ingat setiap keputusan yang dibuat Pokja ini harus dibuat berita acara.
Karena nanti ini kan akan disampaikan publik. Nah, publik bertanya, loh kok masalah saya di daerah ini tidak masuk di dalam KLHS? Oh, ini ada rapat Pokja tanggal sekian mengatakan kami memutuskan kriterianya adalah 50% plus 1, misalnya begitu. Nah, itu kan keputusan dari Pokja. Jadi di dalam KLHS ini keputusan tertinggi adalah keputusan Pokja, ya. Oke. Nah, jadi nanti sekali lagi jangan dijumlah ya, karena kalau misalnya -3 ditambah +3, nah itu tentu jadi 0 ya. Nah, jadi yang dilihat yang negatifnya saja. Yang negatifnya. Karena yang ingin kita cari adalah KRP yang negatif ya, yang KRP yang negatifnya terbanyak. Nah, ini contohnya ya. Sehingga nanti ini 0 minus ya, bisa minus atau plus 1 begitu kalau di Excel. Nah, jadi nanti akan kalau minusnya banyak ini akan signifikan ya. Nah, kalau minusnya nolnya banyak tidak perlu ya. Nah, ini kalau ini kira-kira kriterianya dia ada 3 minus signifikan. Oke. Jadi tiap Pokja dia bisa berbagai ini ya. Nah, bisa berbagai variasi begitu. Nah, itu KRP-nya. Jadi ini contoh KRP-nya. Anggaplah ada tergantung daerah. Kalau kota besar itu bisa sampai 300 kegiatan ya. Tapi kalau kota kecil mungkin hanya ada 50, bahkan ada yang hanya 20 begitu. Tergantung kepada besar kecilnya kota itu. Nah, contoh di sini ada pabrik semen begitu ya. Nah, ini dianggap signifikan karena negatif semua begitu ya. Oke. Nah, ini tadi ya contoh Excel-nya. Nah, contoh Excel ini juga nanti bisa dilihat di ini ya, di e-learning. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti bisa diakses di e-learning, contoh-contoh Excel dan seterusnya bisa diakses di e-learning. Kemudian mungkin, nah, kita sudah dapat ini ya, maaf tadi, yang berdampak lingkungan ya. Kita sudah dapat yang berdampak lingkungan. Nanti kita masukkan di sini listnya. Kita juga sudah dapat isu prioritas. Kita tulis di sini ya. Nah, di dalam pasal 11 PP 46 kita harus membuat analisis pengaruh. Analisis pengaruh itu pada dasarnya adalah mempertanyakan apakah KRP 1 ini memperburuk masalah 1. Contoh misalnya masalah prioritas 1 ini banjir misalnya ya. Ini banjir, ini ada masalah kekeringan, ini ada masalah sampah. Ini contoh saja ya. Kemudian ini adalah misalnya pembangunan kawasan industri baru. Nah, apakah pembangunan kawasan industri baru bisa masuk ke dalam atau bisa memperburuk masalah banjir ya di daerah itu? Tentu tidak di daerah yang lain, tapi di daerah lokasi kawasan industri baru itu ya. Jadi kalau dia di kecamatan tertentu ya banjir di kecamatan tertentu. Jadi sangat spesifikasi lokasi ya, lokal spesifik. Nah, jadi saya contohkan lagi, apakah pembangunan kawasan industri baru memperburuk masalah banjir di daerah itu, memperburuk masalah kekeringan di daerah itu, memperburuk masalah sampah di daerah itu? Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Kalau ya memperburuk, ya berarti checklist atau angka 1 ya kalau pakai Excel. Nah, jadi ini nanti checklist atau tidak. Nah, jadi tadi yang saya sebutkan spesifik itu kita harus sebutkan ya di daerah mana, berapa luasnya, begitu ya. Oke. Jadi nanti akan ada pilihan ya, suatu KRP itu setelah dianalisis ada yang memerlukan kajian muatan, ada yang tidak memerlukan kajian muatan begitu.
Jadi pilihannya ada dua. Ada yang memerlukan kajian muatan, ada yang tidak perlu memerlukan kajian muatan. Nah, nanti setelah diperoleh list KRP yang memerlukan kajian muatan, maka si KRP itu harus dianalisis menggunakan 6 muatan. Ya. Jadi di sini ada KRP 1, 2, 3, begitu. Kemudian di sini ada 6 muatan. Ya. 6 muatan itu apa saja? Ada pertama kapasitas daya dukung dan daya tampung, ya, nomor 1. Kemudian yang kedua, perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup. Nomor 3, ya, ada kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat, ada efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, ya. Yang kelima, ada tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim. Yang keenam, ada tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Jadi nanti semua KRP ini harus dianalisis menggunakan 6 muatan ini, ya. Tentu dalam penyajian laporannya nanti bisa menggunakan metode-metode yang ada. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa saja metode 6 muatan? Sebetulnya ada banyak, ya. Nah, salah satunya adalah dengan overlay peta. Nanti kita akan bahas khusus di dalam materi sistem informasi geografis, ya. Bagaimana cara membuat overlay peta RT/RW, rawan bencana, daya dukung daya tampung, jasa ekosistem, ya. Kemudian potensi tambang untuk efisiensi, ya. Nah, ini akan dibahas nanti di dalam kelas berikutnya. Nah, tetapi analisis itu sebetulnya banyak, ya. Yang pertama adalah ini, sistem informasi geografis, ya. Nah, tetapi bisa juga dengan sistem dinamik. Bisa juga dengan multi kriteria analisis, ya. Bisa juga dengan proyeksi. Nah, berbagai metode 6 muatan itu akan saya bahas di sesi berikutnya, ya. Sesi berikutnya itu khusus tentang 6 muatan. Karena ini kelas ini hanya membahas gambaran umum dari KLHS, kira-kira begitu, ya. Oke. Nah, kemudian nanti juga ada rekomendasi, ya. Jadi rekomendasi itu pada dasarnya adalah yang pertama tujuan atau targetnya diubah, ya. Kedua adalah strateginya diubah, yang ketiga ukuran skala lokasinya dirubah, yang keempat adalah ditunda, ya, urutannya, yang kelima adalah prosesnya diubah, yang keenam adalah arahan atau rambu-rambu. Jadi contoh seperti ini. Kalau setelah dianalisis 6 muatan ini ternyata sangat banyak masalah yang bisa ditimbulkan dari sebuah rencana, contoh misalnya ada rencana pembangunan jalan tol, ya. Nah, ternyata setelah dianalisis 6 muatan ini bisa menimbulkan risiko lingkungan, bisa menimbulkan berkurangnya daya dukung dengan sangat signifikan misalnya, ya. Kemudian juga bisa menimbulkan hilangnya keanekaragaman hayati, ya, dari yang 6 itu berarti kan dia sangat besar dampaknya. Maka kita katakan tujuan atau targetnya itu yang harus diubah. Jangan jalan tol yang besar misalnya, jalan yang lebih kecil misalnya, ya. Atau jangan dulu dibangun, ya, misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya ya ada dampak sih begitu, ya, ada dampak tetapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar, ya kita berikan yang paling rendah di sini, yaitu rambu-rambu saja, ya, agar koefisien dasar bangunan KDB-nya diperhatikan, kemudian ada IPAL, ada instalasi yang lain. Nah, jadi lebih kepada rambu-rambu. Nah, jadi ini adalah yang ini, maaf urutannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah yang paling berat. Untuk masalah yang paling berat, ini untuk masalah yang paling ringan. Nah, jadi kalau masalah yang paling berat
dibatalkan, artinya tujuan atau targetnya dihilangkan. Kalau misalnya di bawahnya, misalnya asalnya kawasan industri kimia dasar, nah itu kan pencemarannya tinggi ya. Kita sarankan jadi yang pencemarannya rendah, misalnya industri perakitan ya, atau industri jasa gitu. Itu kan strateginya yang dirubah. Nah, atau misalnya ukuran dan skala dan lokasinya yang dirubah. Boleh misalnya diizinkan oleh KLHS, tapi ukurannya diperkecil ya, skalanya jangan 1000 hektar misalnya, ya 100 hektar saja misalnya ya, atau lokasinya dipindah gitu ya, di lokasinya dipindah. Kemudian atau ditunda, jangan untuk rencana 5 tahun ini, di 5 tahun yang akan datang misalnya ya. Kemudian atau prosesnya ya, prosesnya dibuat atau dimodifikasi sehingga rendah pencemaran. Atau kalau misalnya pembangunan jalan, bagaimana prosesnya supaya tidak merusak hutan lindung misalnya ya. Nah, jadi demikian juga untuk ke hatinya. Nah, ini adalah yang paling rendah, artinya untuk program-program yang tidak terlalu beresiko. Ya, cukup diberi arahan dan rambu-rambu saja di dalam KLHS. Nah, itu kira-kira alternatif dan rekomendasi yang bisa disampaikan nanti oleh kita tim KLHS. Nah, untuk tahap 9, penjaminan kualitas KLHS sebagaimana telah saya sampaikan tadi, jadi penjaminan kualitas adalah penilaian mandiri atau self-assessment oleh penyusun KRP. Ya. Jadi penilaian mandiri ini harus mempertimbangkan dokumen RPPLH, laporan KLHS dari KRP, dan juga seterusnya ya. Oke. Nanti yang tahap ke-10 pendokumentasian, kemudian ada validasi ya, ada validasi KLHS. Nah, itu barangkali materi dari saya ya. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Ini saya langsung baca saja ya. Wah, banyak sekali ini pertanyaannya. Sama seperti ke Prof. Chandra ya. Ini juga banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya jawab dulu tadi pertanyaannya Bu Wati ya di sesi Pak Chandra tentang RDTR. Jadi tadi Pak Chandra sudah menjelaskan bahwa kalau mungkin saya lihat dulu pertanyaannya tadi dari Bu Wati ya. Bu Wati menanyakan RECP ini untuk kawasan itu seperti apa? Tadi sudah dijawab oleh Pak Chandra, memang RECP ini untuk satu industri ya. Jadi tapi untuk kawasan itu harus ada modifikasi. Nah, dikaitkan dengan RDTR, ya jelas RDTR itu kan skalanya 1:5.000 ya, sangat, satu kawasan industri itu kan luas, pasti itu menjadi perhatian yang sangat spesifik, yang sangat penting bagi sebuah dokumen RDTR, sehingga RRCP ini bisa masuk ya ke dalam dokumen RDTR. Itu jawaban saya Bu Wati ya. Kemudian oke. Ini maaf karena waktu juga, saya akan bacakan dulu, nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu bisa bertanya secara lisan ya. Sejauh mana implementasi, ini dari Pak Zulfikar ya, sejauh mana implementasi KLHS dapat berperan dalam mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas atau cross-boundary environment, efek dan lintas sektor? Jawabannya KLHS bisa sekali ya, artinya sangat bisa. Justru KLHS ini untuk mengatasi permasalahan lintas sektor dan lintas batas. Karena ketika ada KLHS 2 kabupaten, ya, ada KLHS 2 kabupaten, misalnya Kabupaten A dan Kabupaten B, itu agak sulit untuk berinteraksi, justru KLHS di atasnya, yaitu KLHS provinsi, yang harus menangkap isu itu. Jadi,
di dalam KLHS provinsi, siapa yang diundang? Itu adalah kabupaten kota, ya. Di dalam FGD-nya itu, perwakilan dari seluruh kabupaten kota. Sehingga masalah-masalah lintas sektoral itu justru dibahas di dalam KLHS provinsi. Demikian juga KLHS nasional itu membahas antar provinsi. Kira-kira begitu. Jadi Pak Zulfikar, bagaimana peran KLHS untuk lintas sektor dan lintas provinsi? Justru KLHS itu sangat efektif ya kalau kita gunakan untuk masalah-masalah lintas batas atau lintas sektor ya. Kemudian ada Pak Zulfahmi dari Sulawesi Barat ya. Oh, ini tadi pertanyaan untuk Pak Chandra. Nanti akan kita bahas ini berikutnya ya, karena ini menanyakan tentang IPAL ya. Oke, itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Banyak sekali ini pertanyaan. Nah, ini pertanyaan tentang KLHS ya. Nah, pertanyaan dari Pak J. Halim ya, apa kriteria dari long list ke short list? Jadi kriterianya itu memiliki topik yang sama. Long listnya misalnya nih, sampah tidak terangkut, ya, ini contoh yang tadi. Kemudian TPS tidak ada, TPA sudah mau habis. Nah, itu kan semuanya isu persampahan ya. Nah, maka kita buat shortlistnya pengelolaan persampahan belum optimal, misalnya begitu ya. Nah, kemudian ada perusahaan A, misalnya ya, merusak hutan, begitu ya, nah, misalnya. Kan itu keluhan masyarakat bisa saja. Kemudian ada hutan A sudah mulai gundul, misalnya. Kemudian ada pembalak liar sudah mulai masuk ke hutan A. Oh, berarti hutan A ini semua bicara tentang hutan A ya. Nah, berarti hutan A ini jadi topik gitu. Artinya permasalahan, kerusakan dan pencemaran lingkungan telah terjadi di hutan A. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi balik lagi Pak J. Halim, itu kira-kira cara mengubah dari long list ke short list. Nah, kemudian bagaimana dari short list ke prioritas? Itu pertanyaan kedua dari Pak J. Halim. Tadi sudah kita bahas bahwa dari short list ke prioritas itu ada kriteria yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada 6 kriteria. Nah, nanti dari prioritas ke strategis dulu ya. Strategis ke prioritas ada 10 kriteria. Nah, itu kemudian ini ada pertanyaan ya. Mana yang lebih dulu ya? KLHS dulu atau RT RW dulu? Ya. Nah, yang jelas dokumen RT RW itu tidak bisa disahkan kalau tidak ada KLHS-nya. Nanti hari Rabu, maaf ya, ntar saya ingat-ingat dulu. Hari Rabu siang ya, Rabu siang jam 10 itu ada Pak Arya dari Kementerian ATR, Agraria Tata Ruang. Itu akan menjelaskan tentang hal ini lebih detail ya. Tetapi setahu saya Kementerian ATR itu tidak akan mengesahkan RT RW ya atau RDTR kalau KLHS-nya tidak ada. Nah, jadi jelas bahwa KLHS ini harus dilakukan sebelum RT RW disahkan. Nah, tetapi dalam pembuatannya KLHS ini dilakukan setelah RT RW-nya itu ada ya, minimal dokumen awal RT RW itu sudah ada ya. Nah, jadi ada rancangan teknis, kemudian ada, nah itu kan RT RW itu berproses. Jadi setelah ada gambaran awalnya, KLHS masuk di sana, kemudian nanti harus sudah selesai sebelum KLHS itu dibawa ke ATR untuk disahkan ya. Kan nanti ada uji dulu ya, uji teknis di ATR begitu. Nah, itu harus dilampirkan KLHS.
Nah, itu kira-kira urutan waktu dari KLHS terhadap dokumen RT RW. Termasuk RZ WP3K juga ya, itu mensyaratkan KLHS. Karena nanti RZ-nya kan divalidasi, kalau RZ provinsi divalidasinya di KLHK ya, di level nasional. Nah, itu pasti akan ditanya dulu KLHS-nya sudah sejauh mana. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Iwan ya. Pada saat penentuan isu PB yang paling strategis akan rawan menimbulkan konflik kepentingan. Mengingat tim Pokja terdiri dari berbagai instansi terkait. Bagaimana supaya tidak ada konflik? Nah, jadi selama ini pembangunan kita, diakui atau tidak, kurang memfasilitasi publik ya, diakui atau tidak. Artinya secara proses ya. Jadi fokus group discussion atau FGD ini di dalam pembuat keputusan itu jarang dilakukan ya, misalnya dalam penentuan suatu program atau apa. Nah, tetapi di dalam pembentukan RT RW itu berbeda ya. RT RW, RDTR, kemudian RPJMD itu sudah ada ketentuan untuk melibatkan publik. Ya. Nah, KLHS itu lebih intensif lagi karena pertemuannya itu tidak cukup satu kali. Jadi harus beberapa kali. Uji publik 1, uji publik 2 gitu. Jadi dari sisi intensitas pelibatan publik di dalam KLHS ini lebih tinggi dibandingkan dengan proses yang lain. Nah, pasti ya di dalam pelibatan publik itu masalah akan terbuka ya. Jadi pengalaman saya menjadi fasilitator di beberapa penyusunan KLHS itu waktu setengah hari itu tidak cukup ya. Kadang-kadang sampai 1 hari full hanya untuk mendengarkan permasalahan dari berbagai kalangan. Dari kalangan industri, dari kalangan pengusaha, dari kalangan petani, dari kalangan pedagang, dari kalangan yang lain, termasuk dari instansi-instansi, begitu. Nah, memang proses pertama itu pasti chaos ya. Chaos itu maksudnya kacau begitu. Nah, makanya KLHS ini perlu beberapa kali pertemuan. Nah, tetapi setelah pertemuan kedua, biasanya mereka saling menahan diri ya. Oh, oke, ini kan untuk kepentingan bersama ya. Nah, jadi untuk kepentingan bersama. Jadi itu sudah lumrah bagi satu daerah yang jarang mengerjakan FGD ya. Karena ada juga daerah yang sering melakukan FGD ya, fokus group discussion, memanggil masyarakat, sehingga ketika KLHS itu udah biasa, jadi tidak terlalu shock culture, tidak terlalu kaget. Tapi ada juga daerah yang jarang membuka diri. Begitu ada FGD pertama KLHS, semua masalah keluar dan kadang-kadang tim Pokja juga tidak bisa bekerja. Nah, ini ada kasus seperti itu dibiarkan saja oleh Pokja ya, jangan dilarang. Nanti dicatat, kemudian kita buat FGD kedua. Nah, diundang orang yang sama. Nah, biasanya FGD kedua sudah lebih tertib ya. Oke. Sudah ada kesadaran kita tidak bisa memaksakan diri sendiri begitu. Ini kepentingan bersama. Nah, itu untuk satu kasus. Untuk kasus lain, ya, Pokja bisa mengendalikan situasi. Jadi walaupun setengah hari, karena moderatornya cukup bijaksana, akhirnya semua bisa menahan diri dan akhirnya mencari kesepakatan bersama. Ya. Nah, jadi betul Pak Iwan ya, masalah konflik di dalam FGD KLHS itu sudah biasa. Nah, tapi justru kita buka dulu untuk nanti dipersatukan ya. Nah, tentu tugas KLHS itu jangan membuka terus membuat konflik selesai. Nggak boleh seperti itu. Jadi justru KLHS ini dibuka kesempatannya, kemudian nanti dibuat kesepakatan bersama. Itu kira-kira tugas dari KLHS ya.
Nah, jadi KLHS ini ada yang cukup panjang karena itu tadi ya, konfliknya cukup berat, dibiarkan begitu berlarut-larut sebelumnya. Begitu ada KLHS, muncul semua permasalahan. Ya, tidak apa-apa. Karena kan tujuan KLHS adalah untuk mengamankan ya. Jadi kita tahu di dalam PP 46 tujuan KLHS itu adalah memastikan pembangunan berkelanjutan dilakukan di daerah tersebut ya. Jadi selama itu untuk meningkatkan keberlanjutan, Pokja harus memperhatikan pendapat dari peserta FGD. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Mbak Meria. Apa saja metode dalam menganalisis KRP ya? Nah, ini juga cukup banyak, tetapi saya akan sampaikan nanti di sesi khusus ya untuk analisis KRP karena ini cukup panjang jawabannya. Saya catat dulu. Kemudian ada yang bertanya dari Pak Erwin, isu sosial itu apa saja? Nah, memang kalau di KLHS, RT RW, isu sosial dan ekonomi itu tidak terlalu dominan. Tetapi kalau di RPJMD itu sangat dominan. Ya, isu sosial dan ekonomi itu sangat dominan. Sehingga karena PP 46 ini mengatur KLHS RT RW juga, mengatur KLHS RPJMD juga, jadi bersifat umum. Nah, nanti silahkan bobotnya Bapak Ibu atur ya. Nah, jadi kalau di RT RW pasti isu sosialnya tidak terlalu banyak, tapi lebih kepada penjaminan daerah di dalam isu sosial. Contoh misalnya isu sosial tentang kemiskinan ya. Nah, ketika akan ada sebuah pembangunan perumahan baru, ya, kita bisa saja mengatakan, kan ada aturan pemerintah yang mengatakan tidak boleh semuanya itu kawasan elit ya. Jadi harus ada pembagian untuk yang elit berapa persen, yang menengah berapa persen, untuk ekonomi yang di bawah berapa persen. Nah, jadi memang konteksnya pemerataan pengadaan atau untuk memperoleh perumahan, tetapi dalam RT RW dilihat ini perumahannya kawasan ini untuk siapa gitu. Itu kan jadi korelasinya tetap ke KRP-nya sendiri ya. Atau misalnya kalau ada isu misalnya ada masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai ya. Nah, itu bagaimana nasibnya begitu. Jadi KLHS ini sangat luas, bukan hanya aspek tata ruang ya, tetapi juga ada aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Nah, kelembagaan ini untuk mengidentifikasi kira-kira saat ini kelembagaan yang ada, misalnya ada dinas, ada kepala bidang, kemudian ada badan-badan yang ada di daerah itu tuh dianggap sudah efektif atau KLHS ada usulan, itu silakan saja ya tata kelola. Apakah dibuat perusahaan daerah atau dibuat di bawah dinas atau apa, itu terbuka ya untuk KLHS. Jadi sebetulnya KLHS lebih luas dari dokumen RT RW itu sendiri karena mengatur juga aspek kelembagaan. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Hamsi ya, bagaimana kalau daerah menggunakan jasa konsultan bukan Pokja? Jadi Pokja itu wajib ya di dalam PP 46 dan Permen LH 69. Jadi Pokja itu wajib ada. Kalaupun ada konsultan, maka konsultan itu menjadi anggota Pokja. Karena anggota Pokja itu ada komponen tenaga ahli. Nah, jadi tenaga ahli bisa dari perguruan tinggi setempat, ya, bisa dari tenaga ahli yang dianggap menguasai permasalahan, atau bisa konsultan. Nah, tetapi di dalam rapat Pokja, konsultan tidak berdiri sendiri, konsultan berbaur. Jadi tenaga ahli yang ada di konsultan itu harus berbaur di dalam Pokja. Jadi jangan sampai ada kasus ya di daerah tertentu, Pokjanya bekerja sendiri, konsultannya bekerja sendiri ya. Jadi konsultan bekerja sendiri, Pokja bekerja sendiri, itu tidak nyambung. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi konsultannya harus terintegrasi di dalam Pokja sebagai tenaga ahli. Jadi ikut di dalam FGD apa. Nah, nanti kan
konsultan itu kan pada dasarnya membantu. Apakah konsultan boleh mengundang FGD? Ya silahkan. Jadi konsultan berfungsi sebagai event organizer. Membantu kan, istilahnya membantu Pemda. Yang mengundang tetap Pemda atau Pokja. Jadi di sana konsultan bisa sebagai event organizer, bisa menjadi tukang catat, bisa jadi moderator ya, bisa jadi narasumber juga. Ya tentu juga pasti diminta untuk membuat laporan. Nah, yang tidak boleh adalah si konsultan bekerja sendiri tanpa berkoordinasi dengan Pokja. Itu barangkali pertanyaan dari Pak Hamsi ya. Nah, ada pertanyaan dari Mas Rimba ya, Mas Rimba Arif. Isu pembangunan berkelanjutan itu apa hanya dibatasi hanya ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum? Apakah bisa ditambah dengan yang lain? Jawabannya bisa ya. Jadi kalau daerah itu ada hal yang khusus, spesifik, itu silahkan ya. Ini kan 4 ini hanya sebagai rujukan awal. Rujukan awal, apakah bisa ditambah? Bisa. Ya, misalnya di sana ada isu khusus ya, isu khusus daerah begitu. Kemudian Pak Musin bertanya siapa saja yang diundang di FGD. Nah itu tadi saya sudah mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk membaca Permen LH 69 2017 lampiran 3 ya. Karena itu panjang sekali ya. Jadi silakan masuk lagi ke e-learning-nya, dilihat Permen LH 69 lampiran 3, di sana jelas sekali siapa saja yang harus diundang dan ya harus diundang di dalam FGD ya. Itu barangkali Pak Musin jawaban dari saya. Kemudian dari Pak Nurul ya, Pak Nurul Ihsan. Ya bahasa gampangnya kira-kira gini. Pak, ini kok sepertinya subjektif ya, bias ya, begitu. Metode-metode KLHS ini ya, kok tidak alamiah, tidak ilmiah, maaf ya, tidak ilmiah gitu. Kira-kira bahasanya begitulah. Ya, memang metode itu banyak. Ada metode yang sangat ilmiah, diukur begitu ya. Ada metode yang lebih kepada melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, dua-duanya di KLHS ini difasilitasi. Jadi, karena masyarakat yang mengikuti FGD ini tidak mungkinlah melakukan analisis yang rumit, begitu, maka dibuatlah yang simple dengan hanya menyebutkan ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, begitu. Nah, tetapi kan penyusun KLHS itu ada tenaga ahli yang bertugas untuk mengarahkan maksud dari kriteria itu apa kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau ada jawaban yang misalnya aneh begitu ya, kok ada satu isu yang sangat bagus tapi di-drop oleh masyarakat misalnya gitu. Atau ada isu yang sebetulnya tidak perlu tapi mengemuka, itu sebetulnya Pokja bisa melakukan justifikasi ya. Nanti karena kan yang melibatkan masyarakat itu hanya penjaringan isu yang pertama ya, dari long list dan short list. Tapi untuk prioritas dan strategis ya, untuk strategis dan prioritas itu ada opsi tidak melibatkan masyarakat. Nanti saja setelah dikelola datanya oleh Pokja, baru kemudian disampaikan kepada masyarakat. Itu memang harus ya, hasil kesepakatan Pokja itu harus disampaikan lagi ke masyarakat di dalam uji publik berikutnya. Nah, jadi masalah subjektivitas ini pasti ada. Karena memang kita melibatkan banyak sekali stakeholder yang bukan orang ilmiah semua. Nah, tetapi sebagai pengimbangnya, tenaga ahlinya ini harus benar-benar menguasai daerah itu ya. Menguasai daerah itu dan juga menguasai teknik-teknik ilmiah di dalam 6 muatan untuk memfilter. Jadi Pak Nurul, jawaban saya karena Pak Nurul bertanya apakah keputusan KLH ini 100% dari pendapat subjektif itu, tentu jawabannya tidak ya. Jadi itu sebagai masukan. Nah, nanti Pokja silahkan bekerja sama dengan tenaga ahli
Kalau dia ada konsultan, berarti konsultannya kan menjadi anggota Pokja ya, jadi harus ikut diskusi begitu. Nah, tim Pokja itu, yang kalau saya sebut tim Pokja itu artinya konsultan juga masuk di situ ya. Nah, jadi tim Pokja dan konsultan itu justru harus memasukkan berbagai parameter, baik itu masukan dari masyarakat, pendapat Pokja sendiri, begitu ya, dan juga laporan-laporan dari yang lain. Karena kan misalnya RT RW sebelumnya atau RT RW di atas, kalau dia provinsi RT RW kalau dia di kabupaten kota kan RT RW di atasnya ya, RT RW provinsi. Nah, itu kan masyarakat tidak mungkin membaca itu. Justru tenaga ahli yang harus mengingatkan, ini loh, di RT RW provinsi dia ada rencana seperti ini yang mungkin bertolak belakang dengan rencana kita. Nah, itu tentu yang bisa menyampaikan hanya tenaga ahli di Pokja itu barangkali ya, atau dari dinas yang menguasai begitu. Pokoknya dari Pokja. Nah, itu harus masuk juga di dalam pertimbangan Pokja. Jadi itu barangkali Pokja itu tidak hanya mengandalkan pendapat dari masyarakat, tapi juga diolah lagi ya oleh Pokja. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, ini pertanyaan Pak Erwin, nanti akan saya bahas di sesi berikutnya ya, karena cukup panjang untuk membahas contoh ya, contoh-contoh penentuan strategis ya. Karena kita hanya dibatasi sampai sebetulnya sih 11.30 karena kita ada istirahat 1 jam sebelum nanti masuk 12.30 Bu Fatma ya dari KLHK. Kita masih ada 10 menit. Jadi untuk yang contoh nanti kita ada sesi khusus praktikum ya. Jadi Bapak Ibu diberi Excel latihan. Nanti saya bahas satu-satu. Jadi ini preview saja dulu Pak Erwin ya. Kemudian baca pertanyaan berikutnya. Ya, dari Pak Irja. Bagaimana kalau tidak sepakat ya? Ya harus sepakat. Jadi kalau tidak sepakat nanti KLHS-nya tidak selesai. Ya, jadi Pokja ini bagaimanapun harus sepakat ya. Ya, keputusan terbesar ada di Pokja ya. Jadi Pokjanya harus sepakat ini. Kalau tidak ada kesepakatan di Pokja dalam berbagai forum Pokja yang pernah saya ikuti memang alot sekali ya, panjang ya. Itu memang bagus ya. Jadi artinya serius gitu Pokja itu. Dibandingkan Pokja yang setuju-setuju saja justru malah diragukan. Nah, tetapi pada ujungnya setiap perdebatan yang ada di Pokja itu harus disepakati ya. Karena ada batas waktu. Ini KLHS ini harus selesai kapan gitu. Nah, jadi selamat bekerja untuk para Pokja harus bisa membuat keputusan ya, kesepakatan. Oke. Kemudian yang pertanyaan yang sama saya sudah jawab. Oke, ini ada dari Pak Zulfahmi ya dari Sulawesi Barat. Apakah KLHS menjadi syarat wajib sebelum melakukan revisi RT RW? Jawabannya iya ya. Jadi kan RT RW itu berlaku 20 tahun, tapi setiap 5 tahun kan ditinjau kembali ya. Nah, ada peninjauannya, ada yang minor, ada yang mayor ya. Ada yang minor, ada yang mayor. Nanti hari Selasa ada pembicara dari Pak Ridwan Sutriyadi. Memang beliau belum saya masukkan di jadwal ya, tapi beliau mau masuk sebagai orang dosen planologi dari ITB ya, yang akan menjawab lebih detail terkait tentang tata ruang. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang spesifik tentang planologi akan saya simpan untuk dijawab oleh Pak Ridwan Sutriyadi ya.
Oke. Tetapi saya bisa jawab secara umum, RT RW itu kan berlaku 20 tahun, ditinjau ulang setiap 5 tahun. Nah, KLHS-nya itu harus semuanya. Jadi dalam penyusunan 20 tahun di awal maupun dalam setiap 5 tahun. Jadi ada istilahnya PK ya, peninjauan kembali atau revisi. RT RW itu harus ada KLHS-nya. Nanti Bapak Ibu kalau nanti Bu Fatma jam 12.30 juga bisa ya ditanyakan. Barangkali Bu Fatma bisa menjelaskan lebih banyak tentang regulasi. Nah, ini ada pertanyaan, apa konsekuensi hukum kalau kepala daerah tidak menyusun KLHS, RT RW, dan RPJMD? Jadi konsekuensi hukumnya tentu pihak pusat ya itu tidak akan menyetujui. Jadi hasil diskusi saya dengan Kementerian Dalam Negeri, kalau RPJMD-nya tidak ada KLHS, tidak disahkan oleh Kemendagri. Kalau tidak disahkan, artinya DPRD, kepala daerah itu tidak akan mendapatkan gaji selama 3 bulan. Itu aturan dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi ada, walaupun itu tidak ada di dalam permen atau apa, hanya dalam apa, ya nanti bisa ditanyakan ke Bu Ira ya di Kemendagri lebih detailnya. Tetapi ada sanksi gitu, ada sanksi KLHS-nya tidak ada 3 bulan, tidak, apakah tidak dibayarkan atau ditunda ya, nanti mungkin saya akan tanyakan juga ke Bu Ira seperti apa teknisnya, tapi ada sanksi. Nah, kemudian kalau RT RW bagaimana? Nah, kalau RT RW itu juga tidak disahkan oleh ATR ya. Nah, jadi memang KLHS ini sudah menjadi kesepakatan, baik itu KLHK, ATR, Kemendagri, Bappenas ya. Nanti hari Senin pagi Pak Direktur Lingkungan Hidup, Pak Medril juga akan menyampaikan webinar. Sangat menyarankan ya KLHS ini harus ada ya. Kira-kira begitu. Jadi konsekuensi hukum, ini pertanyaan bagus sekali. Nanti saya akan tanyakan kembali atau Pak La Irianto bisa ketik lagi ke Bu Fatma ya, yang sesi jam 12.30, karena beliau pasti lebih tahu tentang regulasi. Kemudian, nah ini Ibu ya, maaf. Ibu Linda. Oh, oke. Ini barangkali dari YouTube ya, Bu Linda ya. Dari YouTube ada pertanyaan dari Pak Endro. Bagaimana melakukan identifikasi jika RPJMD masih dalam tahap kajian teknokratik yang tidak memuat detail KRP? Nah, memang untuk ini karena dari YouTube kan tidak bisa ikut nanti sesi RPJMD ya, jadi saya jawab sekarang saja. Untuk yang peserta pelatihan nanti ada sesi khusus kita bahas tentang RPJMD ya. Nah, jadi karena ini pertanyaan dari YouTube, saya jawab sekarang saja. Jadi kalau RPJMD itu bersifat ex ante, artinya RPJMD harus lebih dulu atau berbarengan dengan pembuatan RPJMD. Nah, kenapa bisa lebih dulu? Karena yang menjadi dasar di dalam pembuatan KLHS RPJMD adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan 319 indikatornya. Jadi KLHS RPJMD itu pertama menganalisis berapa jumlah indikator yang sudah tercapai, yang belum tercapai, yang tidak ada data atau yang tidak relevan, dianalisis menjadi masukan bagi RPJMD. Karena selama ini kan RPJMD tidak memasukkan SDG secara langsung ya. Nah, justru si KLHS ini harus memberikan pondasi. Ini loh analisis dari SDG seperti ini. Tolong
RPJMD mengarah ke apa yang diusulkan oleh KLHS. Nah, sehingga idealnya KLHS ini memang dibuat awal ya, lebih dulu dibandingkan si teknokratiknya itu sendiri, teknokratik RPJMD-nya. Nah, jadi mohon maaf ini Pak Endro ya, kalau masih penasaran tentang KLHS RPJMD mudah saja. Tinggal daftar pelatihan KLHS online. Jadi promosi. Oh, Ya, mohon jadi maaf, silahkan nanti daftar ke bit.ly ya, bit.ly/PSLH-ITB. Nanti Bapak Ibu akan dapat fasilitas e-learning sangat lengkap menurut saya ya. Kemudian ada full webinar selama 5 hari dan juga ada instruktur yang akan membantu dalam setiap tahap selama 2 minggu. Jadi 1 minggu sebelum webinar berlangsung dan juga ketika webinar berlangsung gitu. Jadi sebaiknya Pak Endro kalau berminat untuk ikut yang tanggal 29, daftarnya jangan tanggal 29. Itu sebaiknya itu ikutnya 1 minggu sebelumnya ya. Supaya bisa ikut e-learning dulu, baru kemudian 1 minggu baca e-learning, jadi webinar sudah lebih jelas. Ya, ini karena waktu saya sudah habis, saya kembalikan kepada Mas Rafid ya. Ya, terima kasih Pak Asep atas pemaparannya dan diskusinya. Untuk sesi berikutnya, saya serahkan kepada Satria selaku instruktur untuk shift siang. Silakan Satria. Pak Asep, punten mau masuk bicara. Silakan Mbak Novi. Iya, mohon maaf Pak, tadi Pak Endro itu dari kelompok 4. Dan kebetulan yang menyampaikan Mbak Linda ya, karena tadi ada dikopikan dari pertanyaan kelompok sama Mbak Linda. Jadi kemungkinan ada kesalahan komunikasi ya Pak. Pak Endro masuk di kelompok 4 Pak. Oh iya, karena saya kan tahu Mbak Linda itu instruktur. Ya, maaf ya karena baik. Terima kasih klarifikasinya. Ya, ini juga yang dari YouTube. Mungkin nanti kita buat sesi ini ya di luar pelatihan khusus untuk pertanyaan-pertanyaan dari YouTube. Jangan khawatir akan ditampung juga. Karena ini kita akan prioritaskan yang ikut pelatihan. Nah, nanti kita akan buat webinar khusus ya. 2 jam bersama Pak Chandra dan 2 jam bersama saya barangkali. Oke ya. Oke, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator ya, karena sesi saya sudah habis ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.